Le Quang Liem berhasil menumbangkan Magnus Carlsen pada babak kedua Oslo Esports Cup. Pimpinan klasmen sendiri ditempati Pragnananda Ramesbabu, diikuti Anies Giri di tempat kedua. Le Quang Liem 2 kali menaklukkan Magnus, yang salah satunya akan kita lihat berikut, di mana dia membuka dengan D4, Magnus membalas E6, dan sesudah C4, Magnus memasuki Benoni defense C5. Le Quang Liem melewatkan pion makan, lalu D6, dan pion E4, G6, kuda C3, gajah fianchetto, gajah D3, A6, A4, kuda raja keluar, pion H3, dan kuda D7. Lalu kuda raja berkembang, kuda H5, tapi kuda langsung diserang, kuda kembali, kemudian gajah mengancam pion. Menteri melindungi pion, Le Quang Liem rokade, dan Magnus segera menyerang dengan H5. Pion dilewatkan ke G5, kuda H7, dan raja ke petak H2, Magnus rokade, benteng G1. Pion F6 dibalas dengan kuda H4. Setelah kuda E5, Le Quang Liem menghilangkan kuda, pion makan, dan kuda makan pion, sebuah forking. Tapi Magnus membalas benteng makan pion skak, dan sesudah raja lari, menteri ke petak F7, menteri makan pion, dan Magnus di langkah 21 mengorbankan benteng. Ini adalah sebuah blunder. Le Quang Liem meletakkan gajah di petak E2, dan setelah kuda F8 menyerang kuda, Le Quang Liem terpaksa mengambil benteng, di mana pion makan kuda skak dan raja H2, kuda ke G6. Magnus punya pion bebas. Le Quang Liem mengantisipasi pergerakan pion bebas dengan menggerakkan benteng, lalu B5, dan Le Quang Liem berbuat kesalahan, gajah G4. Ini membuat permainan menjadi sama kuat setelah pertukaran gajah. Menteri makan, pion B4. Kuda mundur ke petak D1, lalu benteng E8 serangan pada pion. Namun Le Quang Liem segera mengadu menteri. Gajah menyerang benteng, dan benteng G4 diikuti pion C4. Magnus berusaha menciptakan pion bebas di sayap menteri. Le Quang Liem mendorong H4, menteri H7, lalu raja H3, dan gajah E5. Benteng F2 mengamankan baris kedua. Benteng menyerang menteri, menteri skak, dan raja G7. Lalu benteng menyerang pion. Pion didorong ke petak C3. Pion ditukar. Magnus mendorong pion ke B3. Benteng B2. Dan di langkah 37, Magnus kembali blunder. Raja ke petak H8 memberikan waktu bagi Le Quang Liem menghilangkan pion bebas. Magnus mendorong pion bebas yang lain, tapi kuda mencegah. Dan Magnus lagi-lagi blunder, yaitu gajah ke petak F4. Le Quang Liem menggerakkan pion C, menyerang pion bebas. Dibalas gajah makan pion, menyerang pion H. Pada posisi ini, Le Quang Liem merespon, menteri makan pion, menekan benteng, dan secara tidak langsung melindungi pion H. Magnus terpaksa menggeser benteng, tapi benteng langsung diadu. Dan Magnus menyerah, karena kalau gajah makan pion, benteng akan ditukar. Menteri makan, dan benteng makan kuda. Menteri menyelamatkan diri, lalu raja makan gajah. Kalau kuda makan pion, menteri akan terlebih dahulu skak. Menteri harus menutup, dan kembali benteng makan benteng skak. Raja makan,
diikuti benteng makan gajah, sebuah royal pin. Jika kuda mencoba menutup, maka Menteri E6 skak dan Raja harus lari, tapi benteng skak. Dan setelah Menteri H6, Menteri hilang, Magnus dipastikan kalah.